Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lonedok. So, di depan gue ini udah ada laptop yang baru hadir di tahun 2024 nih, yaitu ZenBook 14 OLED UX 3405. Oke, seperti biasa ya, seri ZenBook ini dimana kelasnya masuk ke middle up karena harganya juga up ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita mulai dari bagian desainnya nih. Nah, gue bakal ngasih tahu ke kalian ya plus minusnya tuh apa gitu dari desainnya. Oke, untuk laptop ini dia punya ukuran 14 inci, ketebalannya 14,9 mm dan bobotnya 1,2 kg. Sebenarnya sih cukup ringan ya buat kalian yang sering bepergian ataupun ke kantor pakai transportasi umum kayak bus atau kereta gitu ya. Nah, buat gue yang biasa ke kantor pakai laptop berat yang dimana biasanya gue pakai ZenBook Pro Duo, terus juga biasanya gue pakai kereta gitu ya ke kantor bareng laptop itu, ya lumayan berat banget sih bro, karena selain laptopnya yang berat, baterainya pun juga kayak batu bata gitu ya. Nah, untuk laptop ini tenang aja, dengan bobotnya 1,2 kg, chargernya pun juga kecil ya, kayak nggak gede lah kayak laptop pada umumnya gitu ya. Nah, buat kalian yang sering pakai kereta ya, mungkin sering banget kayak pas lagi desek-desekan tuh ngerasa skeptis banget kalau laptop kalian tuh bakal kegencet dan kayak bakal retak tuh, pasti selalu ada ya perasaan kayak gitu. Tapi gua pakai laptop ini desek-desekan di kereta so far aman sih ya, meskipun agak deg-degan juga gitu. Nah, soalnya laptop ini pun juga udah military grade, jadi kayak ya nggak perlu khawatir, walaupun kalian khawatir gitu ya, gue tahu perasaan kalian yang sering naik kereta, dan ya udah nggak apa-apa lah ya, aman gitu bro, pakai aja, tenang aja, aman. Oke, terus untuk konektivitasnya di bagian kiri ini ada satu USB Type A dan di kanannya ini ada HDMI, combo audio jack, terus juga ada dua USB Type C gitu yang dimana bisa kalian pakai untuk charging laptop ini nih, si ZenBook ini. Nah, yang gua nggak suka itu adalah si konektivitasnya ini ya. Dia ngutamain bagian kanannya itu untuk bagian port yang utamanya lah, yang banyak gitu. Charge di bagian sini juga gitu kan. Nah, yang bikin gua kesel tuh kalau misalkan lagi ngecas, itu kan di sebelah kanan sini ya. Itu ganggu pergerakan tangan kalian gitu. Kalau misalnya kalian pakai mouse gitu ya. Karena menurut gua tempat paling terbaik nempatin konektivitas itu udah paling bener di sebelah kiri sih. Sebelah kiri tuh nggak bakal ganggu apa-apa. Cuman kalau di kanan tuh pasti ganggu kalian megang mouse gitu kan. Dan ya itu minusnya sih kalau dari bagian desain si laptop ini ya. Oke. Ya menurut kalian gimana? Mungkin ngerasa nggak keganggu, tapi kalau buat gue lumayan keganggu sih. Soalnya kalau selain, anggap aja selain ngecas gitu ya, gue mau nyolok yang lain pun di sebelah kanan. Jadi kayak kurang suka aja sih gue gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian layarnya nih. Nah, untuk layarnya ini cukup menarik buat gua karena di layar yang udah OLED ini kita pakai 120 Hz nih. Jadi jarang banget untuk laptop non gaming yang OLED gitu ya. Itu lebih dari 60 ataupun 75 Hz tuh jarang banget gitu. Bahkan kayaknya cuma ada di laptop gaming aja sih gitu kan. Oke, untuk layar Asus Lumina OLED ukurannya ini 3K gitu ya, 2880 x 1800 pixel, dan untuk refresh rate-nya 120 Hz, terus juga udah 600 nits. Untuk rasio layarnya dia 16:10 dan screen to body ratio-nya 87%. Terus juga of course sudah ada adaptive sync secara otomatis untuk maksimalin kualitas visual yang lebih halus gitu ya teman-teman. Oke, untuk speknya laptop ini ditenagai oleh Intel Evo Edition AI, Intel Core Ultra, dan chip grafis terintegrasi Intel Arc. Oke, untuk prosesor Intel Core Ultra-nya ini dilengkapi dengan NPU atau bisa dibilang Neural Processing Unit untuk memproses aplikasi yang menggunakan AI. Jadi semua aplikasi ataupun fitur yang bekerja menggunakan AI itu bisa dijalani dengan maksimal ya teman-teman, dan
tanpa nguras daya secara berlebihan lah pokoknya gitu. Oke, terus untuk penyimpanannya laptop ini cukup banyak, standar lah 1 terabyte gitu ya. Udah SSD 1 terabyte, terus untuk RAM-nya dia ini 32 GB. Terus juga WiFi-nya ini udah menggunakan Wi-Fi 6E gitu ya. Terus gue penasaran ini laptop performanya kayak gimana. So gue bakal coba mainin 2 game di laptop ini yang bisa dibilang game berat, kayak RDR 2 dan Battlefield 2042. Nah kalau misalnya pakai software lain kayak misalkan software yang biasa buat kerja lah ya, kayak Adobe, terus juga dan lain-lain kawanannya gitu ya, menurut gue udah pasti aman-aman aja. Tapi gue penasaran kalau misalkan dipakai game kayak gimana, apakah bakal kuat. Kalau misalkan kuat, gue yakin software yang lain aman gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian ngerender sesuatu yang berat di Blender, ataupun misalkan software yang ya perlu performa tinggi, mungkin perlu waktu gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Dari segi entertainment dan kualitas, kita mulai dari sistem audionya nih. Selain dukungan fitur seperti Smart Amplifier dan Asus Audio Booster yang didukung oleh Dolby Atmos, laptop ini juga dibekali dengan super linear speaker yang lebih powerful gitu ya, dan sudah tersertifikasi oleh Harman Kardon. Oke, selain sistem audionya, laptop ini juga dibekali dengan keyboard yang menurut gua desainnya oke banget, gue suka. Dan gue baru pakai laptop ini, tapi gua nggak banyak typo kalau lagi ngetik gitu ya. Dan ukuran untuk keyboardnya sendiri di laptop ini nggak kekecilan, nggak kegedean, dan ukuran antar keyboardnya itu menurut gue pas banget ya teman-teman. Jadi kayak ini kalian bakal gampang banget buat beradaptasi sama laptop ini. Oke, terus di laptop ini udah ada AR kamera, lalu untuk mikrofon juga udah AI noise cancellation. Ya udah pastilah ya, kalau laptop premium udah pasti ada kayak gitu. Dan ya udah itu aja. Oke, kesimpulannya laptop ZenBook ini secara overall dari harganya seperti yang gue tampilin di layar sekarang ini. Nah ini dia nih,
menurut gua pas. Gua nggak bilang ini kemurahan, gua nggak bilang ini kemahalan. Menurut gua pas, tapi ya tetap ada minus dan plusnya. Menurut gua kalau dari minusnya sendiri, ini masuk ke bagian yang lumayan penting banget, yaitu desainnya ya. Gua ngeliat laptop ini desainnya menurut gua agak kurang srek aja sih. Pertama, selain konektivitasnya, terus juga laptop ini dia kalau misalkan kalian buka, dia nggak naik ya bagian permukaan sininya. Jadi kayak sirkulasi udara yang di belakang tuh cuman kebantu sama ganjilan karet yang ada di bawah laptop ini. Tapi yang gue suka itu laptopnya dia udah bisa diputar 180 derajat, jadi kayak nggak perlu khawatir kalau misalkan kayak kedorong sampai rata gitu ya. Itu tenang aja teman-teman. Nah, terus untuk spesifikasinya menurut gue di laptop ini udah oke banget, tapi bukan buat gamer hardcore ya. Sebenarnya ini lebih cocok untuk orang yang kerja di kantoran, kayak misalkan anak tim IT, terus juga misalkan direktur finance dan kawanannya lah gitu. Nah, kalau buat content creation sebenarnya sih tergantung software yang dipakai ya, sesuai kebutuhan aja sih. Soalnya kalau dari gue sendiri, penilaian gue untuk laptop ini sih dari 1 sampai 10 menurut gue 8 sih ya, secara overall gitu. Oke, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. So, itu aja buat kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga video ini bermanfaat dan informatif buat kalian. Kalau misalkan kalian ada pendapat mengenai laptop ini, langsung aja tulis di kolom komentar. I'm Onotok, see you next video.